Baik yang terhormat kepada Pak Kadek selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian Lembaga Protokol yang sudah sempat hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih walaupun Pak Kadek sekarang masih bertugas nih. Mohon maaf Niki mengganggu. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman ya staf yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang saya hormati juga pada malam hari ini. Mohon izin saya sedikit menyita waktu Bapak Ibu karena saya tahu Niki dewasa ayu ya, banyak ada acara pernikahan maupun yang ada manusia yang lain. Ingin sedikit sosialisasi terkait persiapan penggunaan aplikasi absensi yang akan efektif nantinya pada bulan Agustus tahun 2022. Ini kami fokuskan. Ini adalah Bapak Ibu staf pegawai di lingkungan Setwan yang berstatus non ASN atau yang non PNS. Karena kemarin kita sudah uji coba selama 2 minggu. Itu beberapa sudah ada yang berhasil, sudah ada yang lancar, tapi juga ada beberapa yang masih mengalami kendala di perangkatnya. Tapi rata-rata yang lihat juga dengan Pak Murja sudah berangsur-angsur sudah bagus, sudah bisa semuanya. Dan mudah-mudahan mulai bulan Agustus ini penggunaan aplikasi absensi itu sudah mulai efektif berjalan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Baik, untuk tidak menyita waktu banyak, kami persilakan Pak Kadek untuk sedikit memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan kepada teman-teman dan pegawai. Untuk Pak Kadek kami persilakan Pak Kadek. Silakan. Terdengar suara Tiara? Tes. Oke, sampun Pak Dek, silakan Pak Dek. Baik, Om Swastiastu, teman-teman staf Sekretariat DPRD non ASN, mohon izin yang pada kesempatan yang baik ini terima kasih kepada teman-teman sudah sempat menyempatkan diri untuk bergabung. Mohon maaf suara saya agak bengek karena kondisi kurang fit flu, jadi suara agak kurang jelas mungkin. Pertama-tama terima kasih yang sampaikan kepada Ngurah karena sudah memfasilitasi kegiatan ini, menyiapkan kegiatan ini termasuk dari segi materinya. Yang kedua, teman-teman yang sudah berkesempatan hadir dalam agenda Zoom meeting ini, mudah-mudahan nanti mohon izin kepotong. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf itu kepotong karena ada paket obat. Saya lagi flu. Kenapa penting ini kita lakukan? Karena untuk pemahaman bersama bahwa sesuai dengan surat edaran Sekda terbaru bahwa Kepala UPD diminta mengoptimalkan terkait dengan disiplin PNS maupun non-PNS. Nah, merujuk juga surat sosialisasi yang dilakukan BKD terkait dengan disiplin PNS dan non-PNS. Jadi untuk PNS misalnya dalam waktu dia 10 kali berturut-turut tanpa keterangan itu dapat diberhentikan tanpa proses apapun, diberhentikan selaku PNS, dan begitu juga akumulasi 10 kali berturut dalam setahun. Nah, kaitannya dengan itu tentunya kita mengambil sikap bahwa disiplin ini sangat penting dalam menjadi atensi pimpinan baik dari Sekda, Kepala BKD, dan lain sebagainya. Apalagi kita di UPD di Satuan.
karena eh, akan senantiasa dilakukan evaluasi-evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai, baik itu PNS maupun non-PNS. Nah, menyikapi hal tersebut, inilah penting dilakukan. Jadi ini bukan bukan semata-mata kita di Satuan aja yang melakukan pengetatan-pengetatan seperti ini. Di OPD lain juga sudah dilakukan pengetatan. Di BKD mungkin teman-teman bisa cek sudah dilakukan absensi untuk tenaga non PNS di Biro Umum, di Inspektorat dan lembaga-lembaga lainnya. Semua sudah berbenah diri karena terkait dengan disiplin eh, pegawai baik ASN maupun non ASN. Nah, dengan adanya absen pest detector dengan menggunakan aplikasi ini, jadi kita baik dari pimpinan maupun kami dari umum bisa memantau tingkat kedisiplinan teman-teman non PNS. Kalau yang PNS kan sudah pasti kan. Yang pertama dia sudah duluan juga melakukan absen dengan menggunakan HP ya. Jadi kalau tidak hadir akan jelas dia kelihatan dan berpengaruh kepada pemotongan TPP. Nah, untuk yang non PNS ini, penertiban ini juga perlu kita lakukan. Mengingat ada juga indikasi teman-teman oknum ya, tidak semua. Saya apresiasi untuk teman-teman kontrak karena yang sudah rajin. Saya apresiasi banyak teman-teman kontrak yang rajin, apel sesuai dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Namun ada juga indikasi teman-teman tenaga kontrak yang dalam artian itu aja yang tidak tidak mengikuti apel, tidak mengikuti kegiatan. Jadi kasihan juga teman-teman yang rajin mengikuti kegiatan, jangan sampai teman-teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan dengan tanpa alasan apapun, ini berpengaruh terhadap kinerja teman-teman yang sudah memberikan keteladanan, kerajinan dalam hal mengikuti apel dan lain sebagainya. Tentunya kinerja mereka akan berpengaruh. Oh, itu teman yang lain aja santai-santai nggak ada apa-apanya. Nah, dengan adanya absensi secara virtual atau elektronik ini, jadi kita benar-benar memantau dan punya data valid. Data valid ini akan kita rekap, kita sandingkan dengan data absen manual. Jadi kita rekap nanti dalam sebulan, rekapan itu mungkin kita sampaikan ke pimpinan, nanti si pimpinanlah yang akan bersikap. Dan mungkin sebagai pemahaman kita bersama bahwasanya untuk tenaga non ASN ini kan kontraknya tidak serta-merta sekian tahun kan. Jadi tenaga non ASN ini kontraknya adalah 1 tahun. Jadi mungkin ke depan apabila teman-teman dari segi tingkat kedisiplinannya kurang, kinerjanya tidak baik, dengan alasan yang tidak jelas, nanti mungkin itu bisa menjadikan pertimbangan bahwa perpanjangan kontraknya akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti bahwa kinerjanya tidak baik, dari segi absennya juga dipertanyakan. Kita punya data valid sehingga itulah yang nanti memperkuat, memberikan rekomendasi apakah layak memang untuk diperpanjang ataupun tidak kepada pimpinan. Dan selanjutnya tiang harap juga kita semua berbenah diri karena terlebih lagi 2023 ini kan ada edaran dari Menpan RB. Marilah kita bersama-sama jangan sampai karena sikap kita atau memang perilaku kita, kinerja kita itu menjadi bahan pertimbangan nanti untuk kebijakan 2023. Dia harap ke depan kedisiplinan kita semakin baik. Memang kalau memang yang bertugas di pimpinan silahkan nanti disampaikan, tidak masalah. Nah, yang ini yang memang tidak bertugas di pimpinan, yang memang tidak mengenal pimpinan, malahan sering oknum ini ya, tidak semua ya, apel tidak pernah dan lain sebagainya. Sehingga ini tidak menular, hal-hal yang negatif menular kepada teman-teman yang sudah rajin.
Nah, secara teknis mungkin nanti disampaikan oleh Ngurah secara lengkapnya. Mohon teman-teman ikuti dengan baik. Jadi yang mungkin secara garis besar menggarisbawahi bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan teman-teman juga, untuk kebaikan kita bersama ke depan. Mungkin demikianlah dari Tiang, mudah-mudahan bagi teman-teman yang tidak hadir malam ini bisa mengikuti atau disampaikanlah dari teman-teman yang sudah hadir sehingga menjadi pemahaman bersama untuk kebaikan ke depan. Terima kasih Ngurah. Halo Ngurah. Oke, pada semua pada sampun memberikan arahan, namun sebelum nanti Tiang akan memberikan sedikit teknis ya untuk teman-teman yang lain Niki. Tiang lihat Niki Pak Murjo juga belum hadir. Harusnya Pak Murjo sedikit menjelaskan, tapi Tiang akan coba menjelaskan dikit pada terkait teknisnya. Oke. Mohon izin pada Tiang sedikit memberikan paparan kepada teman-teman Niki. Ya Ngurah, lanjutlah. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa melihat tampilan yang Tiang share ke screen Bapak Ibu, di HP Bapak Ibu sudah tampil, mudah-mudahan bisa. Sebelum Tiang lanjut untuk menjelaskan secara teknis terkait penggunaan aplikasi absensi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Sebelumnya sudah dilakukan simulasi atau sejenis uji coba sekitar mungkin 2 minggu yang lalu di bulan Juli sudah berlangsung uji coba dan beberapa teman-teman juga sudah berhasil melakukan absensi yang memang awalnya masih terkendala banyak, tapi perlahan-lahan sudah bisa berjalan dengan baik. Cuma memang ada beberapa yang masih menemui kendala. Di antaranya mungkin wajahnya tidak sesuai dengan registrasi, terus juga nanti ada mungkin lokasi yang tidak sesuai, lokasi HP. Nah nanti Nika teknisnya akan Tiang jelaskan sedikit nih. Yang pertama, Bapak Ibu sudah tahu nih karena aplikasi absensi itu harus terintegrasi dengan 3 aplikasi ini. Nih, jadi di satu perangkat Bapak Ibu niki yang handphone ataupun smartphone itu harus terinstall 3 aplikasi yang tampil pada layar. Yang pertama adalah kantor virtual, yang kedua adalah BMC Bali Media Center, kemudian yang ketiga itu adalah absensi pegawai itu sendiri. Maka dari Nike, Tiang mohon Bapak Ibu niki yang belum melakukan kemarin simulasi absensi, mohon segera dilakukan kita menginstal 3 aplikasi ini di satu perangkat. Kemarin ada kasus juga yang beberapa teman-teman juga beberapa rekan-rekan Bapak Ibu yang aplikasinya terpisah. Kantor virtualnya di HP 1 bersama dengan BMC, tapi aplikasi absennya Nika di HP yang satunya. Nika tidak akan bisa terintegrasi. Karena 3 aplikasi ini dia harus berada dalam satu perangkat. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa di aplikasi kantor virtual pun sudah bisa melakukan absen wajah. Nika adalah versi terupdate dari aplikasi kantor virtual. Bapak Ibu sudah bisa di sana, coba kalau memang belum silakan bisa diupdate kembali aplikasi kantor virtualnya di sana, dan Bapak Ibu juga sudah bisa langsung mengabsen dari aplikasi kantor virtual. Jadi sekali lagi dalam satu perangkat Bapak Ibu harus menginstal 3 aplikasi ini. Yang pertama adalah kantor virtual, kemudian Bali Media Center, dan absensi pegawai itu sendiri. Jadi sekarang ketahuan nih siapa yang belum pernah menggunakan kantor virtual. Jadi kalau dia belum pernah menggunakan kantor virtual, dia tidak akan bisa melakukan absensi.
Jadi memang secara halusnya niki memang Bapak Ibu harus memang menggunakan aplikasi kantor virtual. Jadi nanti tanggal berapa ya? Tanggal 1 Agustus niki harus sudah semua terinstall aplikasi kantor virtual. Agar nanti Bapak Ibu bisa melakukan absensi di tanggal 1 Agustus 2022. Nah, niki secara garis besar Bapak Ibu secara garis besar proses absensi ya in, work sama out masuk, bekerja dan keluar. Ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu niki. Absensi datang, absensi kedatangan itu sudah bisa dilakukan pada pukul 5 pagi. Jadi boleh Bapak Ibu silakan ke kantor jam 5 pagi boleh, jam setengah 6 silakan. Itu sudah bisa melakukan absensi kedatangan. Batasnya adalah sampai jam 9 pagi. Ya, batas absensi hanya sampai jam 9 pagi. Nah, niki yang bahas terkait batas waktu dumun Nanti terkait lain-lainnya nanti akan menyusul. Nah, jadi di atas jam 9 pagi itu Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan absensi kedatangan. Jadi sekali lagi yang tegaskan, absensi bisa dilakukan, absensi kedatangan itu bisa dilakukan dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Lokasinya adalah di Sekretariat DPRD Provinsi Bali karena ini absensinya adalah onsite atau berada di titik lokasi OPD. Itu sifat secara global dulu. Nah, di atas jam 9 Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan absensi. Itu resikonya. Jadi jam 9.00 30 detik gitu misalnya, lewat 30 detik aja, lewat 1 detik, 2 detik aja Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan absensi kedatangan. Jadinya tidak bisa ngabsen nanti pulangnya nih. Nah, berikutnya adalah jam kerja. Nah, sesuai dengan peraturan gubernur juga tadi Pak Kades menjelaskan bahwa jam kerja pemerintah Provinsi Bali adalah mulai jam 7.30 sampai dengan 15.30 WITA. Itu jam kerja efektif dari Senin sampai Kamis niki Senin sampai Kamis. Niki yang sedikit lupa tidak mencantumkan niki untuk hari Jumatnya itu 07.30 sampai dengan jam 1 siang. Jam 13.00 yang lupa dikit ampura niki. Niki adalah jam kerja untuk hari Senin sampai Kamis Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 07.30 sampai 15.30 WITA. Kemudian hari Jumatnya itu 07.30 sampai dengan 13 WITA. Sebentar. Nah, ke pengenah di. Pengenah ya, awalnya apa Mas? Karena lebar tuh. Saya mute dulu. Ya, lanjut Bapak Ibu Kemudian proses absensi untuk pulang out itu bisa dilakukan dari jam 15.30 sampai dengan jam 9 malam 21.00 WITA. Jadi konsekuensinya adalah 15.30 sampai 21.00 WITA. Itu Bapak Ibu bisa melakukan absensi pulang atau absensi sebelum meninggalkan kantor gitu misalnya. Kalau tiang biasanya yang pulang sekitar jam 4:30, yang sering pulang dari kantor itu 4:30 yang absen karena masih dalam batas absensi pulang. Niki absensinya niki 15.30 sampai 21 ini berlaku Senin sampai Kamis. Kalau Jumatnya itu bisa dilakukan dari jam 1 siang, dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Nah, niki adalah range atau batas Bapak Ibu bisa melakukan absensi kedatangan dan absensi pulang, in dan out. Nah, jam kerjanya adalah 07.30 sampai 15.30 WITA. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ceritanya seperti ini. Jika Bapak Ibu melakukan absensi terlambat niki misalnya, jam kerjanya niki kan 07.30. Tetapi Bapak Ibu melakukan absensi 07.45. Nah, padahal niki masih dalam batas absen masuk, absen datang, absen kedatangan. Bapak Ibu masih bisa melakukan absensi. Jadi misalnya Bapak Ibu di kantor datang jam 07.45, terlambat 15 menit, masih bisa melakukan
absensi. Ada konsekuensinya adalah persentase kehadiran Bapak Ibu Nike tidak 100% nantinya kalau diakumulasikan ke 1 bulan. Jadi Bapak Ibu akan terekam Niki. Misalnya hari Senin Bapak Ibu datang 07.45. Jadi hari Senin Nike Bapak Ibu akan terlihat terlambat. Bisa dicek Nike, coba di aplikasinya. Nanti dia akan praktekkan langsung ya, dia akan praktekkan langsung bagaimana persentase kehadiran Bapak Ibu nantinya. Jadi Bapak Ibu masih bisa nih. Walaupun Bapak Ibu datangnya jam 8:30 itu misalnya 08.30. Masih bisa ngabsen karena range absen datang itulah sampai jam 9 pagi. 8.30 masih bisa ngabsen. 8.45 masih bisa, 8.59 gitu masih bisa. Konsekuensinya adalah di hari itu Bapak Ibu tidak 100% kinerja kedatangannya. Jadi akan diakumulasikan nanti setiap bulannya itu tidak penuh nanti 100% kehadirannya karena nanti akan ada potongan waktu. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Kalau dia absennya Nike pulang sebelum jam 15.30 itu tidak bisa melakukan absensi. Ya, konsekuensinya seperti itu nanti. Jadi misalnya Bapak Ibu mau pulangnya lebih awal jam 15.00 gitu tidak bisa absen karena batas range absennya itu adalah 15.30 dan seterusnya. Itu resikonya nanti. Nah, batasnya adalah sampai jam 9 malam. Nah, nanti ini akan muncul pertanyaan banyak Bapak Ibu pasti yang yakin Niki betul pertanyaan bagaimana kalau Niki bagaimana kalau nanti sambil berjalan nanti kita akan coba. Karena Niki hanya range waktunya saja dulu biar Bapak Ibu mengerti kapan boleh ngabsen, range absennya kapan, batasan waktu terlambatnya kapan. Nah, nanti bagaimana cara agar Bapak Ibu Nike tahu bahwa walaupun terlambat bisa, tapi nanti kinerja Bapak Ibu setiap bulannya Nike akan terlihat. Niki mungkin nanti sambil jalan kita akan lanjutkan nanti terkait jam waktunya Niki. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Niki selama proses uji coba kemarin Niki sangat banyak pertanyaan Nah, Niki Bapak Ibu. Ya, Niki yang akan sering terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Niki akan sangat sering terjadi Niki. Yang pertama, Niki pengajuan izin. Terkait pengajuan izin. Ada beberapa jenis izin yang terdapat di aplikasi absensi. Kalau yang yang Bapak Ibu yang sudah PNS nih kan memang ada istilah cuti Tidak ada izin kalau Bapak Ibu yang PNS adanya cuti nanti. Nah, jadi yang pertama kita bahas satu persatu, Bung. Yang pertama jika sakit nih Kalau sakit nih kan ya memang tidak terencana kita tidak tahu nih yang mudah-mudahan tidak ada yang sakit, mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, jika Bapak Ibu misalnya ada sakit 1 hari, kan pada saat pengajuan izin itu Bapak Ibu harus mengupload atau men-screenshot atau memfoto bukti bahwa Bapak Ibu sakit. Karena pada saat pengajuan izin sakit, izin apapun itu ya terkait pengajuan izin, Bapak Ibu harus mengupload suatu dokumen atau suatu berkas bukti yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu sedang mengajukan izin agar bisa diverifikasi oleh admin atau operator absensi di masing-masing OPD. Yang pertama, sakit 1 hari. Itu menunjukkan surat keterangan sakit atau personal chat ke atasan langsung. Ya, jadi kalau 1 hari sakit, Bapak Ibu bisa membuat surat, tulis tangan boleh, diketik boleh, ditujukan ke atasan langsung. Atau yang lebih simpelnya adalah screenshot saja, misalnya Bapak Ibu punya WA, SMS, itu silahkan di chat personal chat ke atasan langsung Bapak Ibu bahwa saya hari ini sakit, kemudian atasannya mengiyakan atau mengizinkan, itu silahkan di screenshot, silahkan di-upload melalui kolom upload yang ada di menu pengajuan izin. Nanti kita akan praktekkan. Kalau untuk yang sakit 1 hari. Yang kedua, jika sakitnya itu lebih dari 1 hari.
Nah, niki yang harus ada surat keterangan sakit dari dokter. Kalau surat keterangan rumah sakit rekam medis niki memang berat, tapi cukup dengan surat keterangan sakit dari dokter kalau Bapak Ibu tidak bisa ke kantor dengan alasan sakit lebih dari 2 hari. Wajib niki surat keterangan dokter, di foto atau di screenshot boleh nanti niki. Kalau 1 hari masih memungkinkan untuk sekedar personal chat atau chat pribadi langsung ke atasan langsung atasan langsung Bapak Ibu niki nanti. Niki untuk sakit. Yang kedua ini untuk izin. Nah, kalau izin, kalau yang PNS niki memang tidak ada istilah izin, yang ada cuti langsungnya. Izin cuti nanti. Nah, niki kalau izin, niki saya yakin izin itu tidak akan pernah mendadak Bapak Ibu. Istilahnya izin niki sudah terprediksi sebelumnya. Kalau sakit kan nggak mungkin bisa diprediksi Bapak Ibu. Berarti bisa aja sekarang sakit nggak enak langsung bisa di chat, personal chat. Kalau izin, ini saya yakin ini izin itu tidak akan mendadak sifatnya. Contoh misalnya kayak upacara adat ataupun kecuali mohon maaf niki kecuali kalau ada bela sungkawa atau ada berduka atau ada kematian. Mohon maaf. Kalau alasan izinnya nikah adalah seperti upacara adat, habis itu ada acara keluarga, nikah kan pasti tidak bersifat mendadak Nah, nikah kalau bisa nikah adalah surat keterangan izin ke atasan langsung atau personal chat saja cukup ke Bapak Ibu Nikah kalau masalah izin niki karena yang yakin kalau untuk masalah izin nikah tidak akan bersifat mendadak. Istilahnya sudah terprediksi izinnya itu kapan. Kalau sakit dan mohon maaf kalau memang ada lagi berduka atau ada kematian seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga ini sangat sering Bapak Ibu nanti sangat sering sekali yang jadikan satu niki training diklat tugas kantor dinas atau SPPD. Niki yang paling sering terjadi, yang paling sering ditemui di lingkungan Setwan bahwa Bapak Ibu niki ditugaskan untuk mendampingi atau memfasilitasi atau apapun itu surat perintah tugas terkait dengan SPT. Nah, yang diupload adalah foto atau screenshot SPT yang sudah di TTE oleh pimpinan OPD. Nah, niki yang harus biasanya harus cepat niki karena biasanya kita tugasnya tugasnya hari ini buat SPT hari ini. Nah, kita biasanya dan di TTI-nya pun sore atau malam. Kita biasanya. Nah, niki yang harus Ibu harus intens niki segera niki Jangan pernah SPT itu ditunda-tunda lagi. Kapan ditugaskan, langsung ajukan SPT hari itu. Dan semua pengajuan izin ini diinput maksimal di hari pengajuan. Nah, tidak boleh terlambat 1 hari. Karena kalau sudah lewat 1 hari, Bapak Ibu tidak mengajukan izin, jika tidak melakukan absen, maka akan dianggap Bapak Ibu tidak hadir pada hari itu. Atau istilahnya alfa. Kalau masih murid-murid itu misalnya alfa dia. Niki yang paling sering terjadi niki di nomor 3 niki di tugas kantor, dinas atau SPPD niki. Jadi Bapak Ibu niki harus mengupload SPT yang sudah di TTE oleh pimpinan OPD. Nah, niki harus dikejar dulu niki. Nah, misalnya niki kejadian misalnya ditugaskannya sore niki, baru ditugaskan sore mendadak memimpin pimpinan. Nah, walaupun SPT yang diikat belum di TTE, draft SPT pun nanti kita akan kondisikan, kita akan bisa untuk admin OPD untuk bisa memverify. Yang penting Bapak Ibu nikah sudah ada SPT-nya, ampunang surat undangannya Kalau surat undangan nikah kan banyak nikah bisa tidak ada nama yang mendugaskan nikah. Nah, nikah bisa dimanipulasi di sana. Yang penting ada SPT-nya, ada suratnya. Yang penting dia minta SPT-nya saja. Kalau yang sudah di TTE lebih bagus. Langsung admin OPD bisa memverify. Kalau yang belum di TTE nanti kita akan bahas lagi apakah memang benar tugas itu. Jadi semua pengajuan izin niki di-input maksimal di hari pengajuan. Misalnya Bapak Ibu sakit hari ini, mohon maaf tidak ada sakit, hari ini langsung di-input. Nggak mungkin dong kalau sakit itu kemarinnya di-input kan kita tidak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu sakit hari ini di-input. Kalau izin itu bisa 1 hari, 2 hari sebelumnya. Bisa di-input, 3 hari sebelum izin sudah bisa di-input Bapak Ibu.
Ya, tidak mesti dia di hari pengajuan. Jadi tiga hal pengajuan izin ini akan sangat sering terjadi di lingkungan sekitar DPD Provinsi Bali. Nah, niki yang akan nanti berpengaruh dengan jumlah persentase kehadiran Bapak Ibu di kantor. Karena nanti akan terlihat di sana rekapan 1 bulan ini berapa persentase kehadirannya. Ini ke Bapak Ibu. Nah, kemudian biar tidak memperpanjang waktu, dia akan coba share langsung lewat HP tata cara proses pengajuan izin. Ditunggu sebentar dulu nih. Nah, niki Bapak Ibu sudah bisa melihat nih tampilan HP tiang niki langsung terkait aplikasi absensi. Nah, niki Bapak Ibu bisa lihat niki pasti sama semua nih, kecuali nama, absensi terakhir, nah niki tanggal, di atas ada tanggal, kemudian ada absen datang, pulang, pengajuan izin dan jadwal saya. Nah, niki kalau absen datang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba mengakses absen datang, absen pulang. Nah, niki tiang fokusnya di pengajuan izin. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek tapi mungkin nanti kalau memang ada pengajuan izin nanti baru Pak Ibu silakan dipilih di pengajuan izin. Nah, niki akan terlihat pengajuan izin yang Bapak Ibu pernah input sebelumnya. Historinya, rekam jejak Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan proses pengajuan izin. Nike ada tombol di sana tambah izin. Silakan diklik saja. Nah, niki akan terlihat. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah sebelumnya melakukan proses pengajuan izin. Nah, di kategori izin niki silakan diklik. Niki ada beberapa kategori. Ya, ada sakit, ada izin, ada training diklat, tugas kantor, dinas, SPPD, cuti dan lain-lain. Nah, niki silakan Bapak Ibu kondisikan yang mana Bapak Ibu nanti proses pengajuan izinnya. Misalnya kalau tiang SPPD, tugas kantor, misalnya tiang pilih. Nah, sudah masuk di sana, langsung setelah nikah di input tanggal mulainya kapan. Misalnya tanggal 29. Oke. Tiang ambil 1 hari mantan seandainya tanggal 29 juga. Nah, setelah terinput tanggal mulai dan tanggal selesai, niki upload buktinya niki. Bapak Ibu harus kalau dia tugas kantor atau dinas atau SPPD, yang Bapak Ibu upload adalah SPT yang sudah ter-TTE. Dengan cara mengklik buktinya niki. Ya, silakan nanti diklik buktinya niki, nanti akan masuk ke galeri mungkin atau ke foldernya Bapak Ibu, silakan disimpan niki di sana. Nanti silakan dicari. Setelah nike, setelah berhasil mengupload, silakan klik ajukan izin. Nah, setelah nike akan muncul tampilannya nanti di sini paling atas Bapak Ibu Nah, niki. Yang paling atas niki menunggu dia. Menunggu ini adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh operator absensi di masing-masing OPD. Maka dari itu, Bapak Ibu tidak boleh mengupload pengajuan izin ini telat Bapak Ibu maksimal di hari penugasan atau di hari pengajuan izin. Ya, jadi kalau telat memang sudah tidak bisa diproses lagi, jadinya Bapak Ibu dianggap tidak hadir pada hari itu atau alfa istilahnya. Nah, niki terkait pengajuan izin. Banyak niki pengajuan izinnya ada sakit, terus izin biasa, training, diklat. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dipilih sesuai dengan kondisi yang diajukan izinnya. Kemudian kembali, kemudian silahkan Bapak Ibu, nah niki di menu nomor 4 di jadwal saya. Nah, di jadwal saya niki adalah jadwal Bapak Ibu di bulan, nah niki rekapan jadwal saya niki.
jadwal yang sudah saya lalui di bulan Juli. Niki kalau terlihat memang tiang 100% ya, karena memang tidak pernah niki keterangannya niki adalah, nah niki Bapak Ibu bisa dilihat keterangannya di sini. Kalau dia warna hijau gelap tanah rumput, itu artinya Bapak Ibu hadir lengkap, hadir tidak terlambat, pulangnya tidak cepat. Jadinya berada dalam range absen datang dan absen pulang. Itu kalau berwarna hijau, centangnya nih warnanya hijau gelap. Ya. Kalau centang warna hijau terang, mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti langsung kalau warnanya hijau terang itu berarti ada keterlambatan kehadiran. Ada keterlambatan kehadiran. Nanti akan bisa terekam langsung di menu di atas nih kan wenten kehadiran berapa persen. Nah, mungkin Bapak Ibu di sana tidak ada kinerja karena kinerja nih kan PNS terkait si kepo nanti. Nah, mungkin di Bapak Ibu yang non ASN nih tidak ada menu kinerja nanti Jadi ada nama NIP dan kehadirannya saja. Kalau tadi centang hijau gelap ini kehadirannya penuh. Kalau centang hijau muda, warnanya hijau muda itu ada keterlambatan kehadiran. Kalau centang berwarna biru, yang Bapak Ibu bisa lihat niki tanggal 5, 6, 7, 8, nike adalah keterangan penugasan. Jadi Bapak Ibu nike sudah tiang, waktu nike ditugaskan nike keluar, kebetulan prestur nike akan terlihat itu adalah dalam masa tugas. Yang biru nike tugas jadinya. Kalau dia Bapak Ibu centangnya nike merah, merah nike berarti memang Bapak Ibu tidak hadir dalam hari itu. Ya, nanti ada centang kuning. Nah, centang kuning itu adalah Bapak Ibu sudah melakukan absen datang, tapi belum melakukan absen pulang. Jadi misalnya Bapak Ibu baru datang, absen wajah dulu, setelah itu baru datang, coba Bapak Ibu cek, pasti centangnya berwarna kuning. Karena nike masih dalam masa kerja, belum melakukan absen pulang. Ya, niki Bapak Ibu bisa cek nanti habis Zoom niki, habis pertemuan niki Bapak Ibu bisa cek nih pasti aja ada yang centangnya berwarna hijau terang, ada yang hijau muda, ada yang merah. Mungkin yang merah kan memang di bulan Juli awal nih merah semua karena memang Bapak Ibu belum melakukan uji coba ataupun belum melakukan proses absensi wajah nih. Bisa dilihat nih di minggu ketiga keempat, nih di sana bisa dipelajari nanti. Dan persentase kehadiran juga bisa nanti dilihat di sana. Nih. Presentase kehadiran nikilah yang kebetulan tadi Pak Kadek bilang, Nike akan dijadikan sebagai acuan kinerja Bapak Ibu di Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Nah, Nike setiap bulan tim akan operator absensi akan melakukan ekspor data, akan melakukan pengeluaran data terkait absensi persentase kehadiran Bapak Ibu. Ya, seperti itu nanti kasusnya. Kemudian berikutnya di bawah ada menu laporan sepertinya tidak nih. Kalau laporan ini tidak mungkin Bapak Ibu akan berbeda nih karena akan ada menu uang makan dan tunjangan, mungkin Bapak Ibu nanti tidak akan terlihat di sana. Kemudian juga ada profil niki silahkan dicek Bapak Ibu. Nama, email dan semuanya niki harus sudah sudah pas semuanya. Tidak ada yang salah niki. Karena niki akan digunakan nanti dari Simpek nanti akan terintegrasi ke Simpeknya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa niki kalau memang besok mungkin libur niki tidak bisa melakukan absensi. Jadi nanti mudah-mudahan awal Agustus Bapak Ibu sudah bisa melakukan absensi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, saling berbagi sama rekan-rekan juga boleh silakan terkait proses absensi yang dilakukan di lingkungan sekitar DPRD Provinsi Bali. Sambil jalan nanti pasti tim atau tiang sarang Pak Murjo nanti yang selaku operator nanti yang sebagai operator admin absensi nanti akan selalu siap membantu Bapak Ibu jika terjadi kendala. Dan juga Bapak Ibu bisa dipastikan juga profilnya, foto profil Bapak Ibu biar wajah Nika terlihat jelas. Karena ada beberapa kemarin teman yang
yang pengambilan foto pertamanya nikah agak kurang jelas, jadinya wajahnya tidak terbaca. Kalau memang tidak bisa terbaca, silahkan hubungi Pak Murjo atau Tiang bisa untuk mereset kembali foto profil yang muncul di aplikasi absensinya, karena Nika akan merekam wajahnya Bapak Ibu dari dahi, mata, pipi, bibir, dan hidung. Karena itulah indikator itu yang dibaca dari aplikasi face detector namanya. Dia tidak akan bisa membaca wajah yang lain kecuali karena ada dahi, mata, pipi, dagu, dan bibir, dan hidung. Itulah face detector. Mungkin Ika dari Tiang, mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu yang ingin sharing bertanya, silakan, saya akan coba menjawab Niki. Jika ada pertanyaan silakan. Mungkin dari sebelum pertanyaan Niki kita Pak Kadek, silakan ada tambahan Pak Dek. Teman-teman, tadi kan ampun diikuti nih ke penjelasan dari Ngurah. Lagi teman-teman semua enggak kontrak ini memang masih kerja, benar nggak kontrak ini masih beraktivitas di DPRD. Kemarin sempat sampai 3 kali dari BKD BPM Provinsi Bali atas nama si A, benar nggak di Setwan, benar nggak dia bekerja. Nah, jadi kalau memang ada dengan sistem absensi ini juga akan menguatkan kita bahwa teman-teman memang sudah atau memang ada aktivitas di DPRD, ada. Dan mungkin sebagai informasi Niki, sekali lagi ini bukan istilah Bali ini nyeram-nyeram Niki, ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kepentingan kita bersama. Nah, mungkin ada yang berpikir, mungkin ada beberapa teman berpikir kalau dari pagi bisa absen, bisa kan semua, tapi tetap absensi manual ini akan kita sandingkan dengan absen digital. Karena ketika teman-teman yang tidak bertugas dinas atau dan lain sebagainya mencoba untuk absen pagi hari, terus apel tidak menghilang, jadi di apel juga nanti dari pimpinan akan dicoret itu kalau memang tidak apel. Jadi akan kelihatan juga bahwa meskipun kelihatan di datanya hadir, tapi di absen manualnya tidak hadir, ya sama dengan tidak hadir. Karena nanti akan direkap oleh tim, disandingkan datanya, data base di absensi digital dengan database absensi manual, itu kan disandingkan. Karena memang ada rentang mulai absen dari pagi sampai malam, tentunya kita akan cek juga kebenarannya, benar nggak ini. Jangan sampai pagi-pagi datang untuk absen aja, terus tidak kerja, malam datang lagi untuk absen tidak kerja, dan begitu selanjutnya. Jadi ini pasti kita akan cek dan dicek kembali, kita sandingkan dengan data yang fakta di lapangan. Nah, kalau untuk yang lainnya mungkin ada beberapa kebijakan pimpinan, nanti mungkin lebih lanjut kita sampaikan, terutama yang di pimpinan dan lain sebagainya. Ada kebijakan, misalnya sopir pimpinan tidak mungkin dia pagi-pagi harus ke kantor, nanti cara absennya nanti diatur oleh admin, dan kebijakan-kebijakan lainnya nanti kita sampaikan. Mungkin demikian dari Tiang Rah, nanti sambil jalan kalau ada tambahan yang sampaikan lebih lanjut. Terima kasih Ngurah. Oke, Susomo pada tambahannya Niki. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu, silakan. Sekedar sharing juga, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih kebingungan terkait proses absensi, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, mungkin sampai yang batasi nih 10 menit nih biar Bapak Ibu juga istirahat. Niki malam sudah hampir jam 9.
Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin sharing atau bertanya silakan. Izin beli murah, mau Oke, bertanya. siap. Lanjut Yulia, lanjut. Eh, itu kan sempat saya absen di ruangan, ternyata itu nggak bisa gitu. Jadi harus titiknya itu di lobi ke selatan gitu loh. Apa memang harus di situ? Apa gimana? Baik, terima kasih Yulia. Penjelasan ini yang terkait titik absensi. Nah, titik absensi. Kemarin sempat titik absensinya itu berada di agak ke selatan ya, agak ke selatan ya kan memang dari lobi ke selatan itu kemarin juga sempat. Jadi teman-teman ngabsennya itu dari kaca nih ke yang kayak miniatur kaca nih ke selatan sampai di kantin bisa ngabsen. Ini kan memang agak bergeser titiknya, tapi di akhir kemarin di 3 hari kebelakangan ini, 4 hari kebelakangan ini titik ini sudah berubah sekarang ya, sudah agak ke utara, sudah bisa nih ke di lobi sekarang. Nah, kenapa harus di lobi? Karena ketentuan Kominfo, kembali dia ke aturan Kominfo, ini teknis sekali, bahwa pusat titik absensi ini hanya berjarak 100 meter. 100 meter dari titik GPS atau titik koordinat kantor sekretariat DPRD Provinsi Bali yang ada di Google Maps. Jadi ini terintegrasi dengan Google Maps. Jadi titik koordinatnya nih kemarin sempat memang agak ke selatan ya, agak ke selatan titiknya nih Nah, Tiang sama Pak Murje sudah koordinasi ke Kominfo. Nika sudah agak digeser mungkin ke utara sedikit. Nah, sekarang bisa dicoba nih bisa dicoba bahwa proses absensi itu sudah bisa dilakukan di sekitar lobi nih. Lobi mungkin dari lobi ke kalau ke utara nih batasnya di sekitar press room mungkin masih bisa masuk di sana. Ke selatan ini sampai di miniatur rumah kaca, miniatur kaca nih Nah, kalau di lapangan bisa, kalau di lobi nih bisa. Karena ini kan Yulia ya titik koordinat proses absen ini hanya berjarak 100 meter. Tidak bisa lebih dari 100 meter jadinya. Jadinya titik kumpulnya di sana jadinya. Kemarin sih memang agak ke selatan, tapi sekarang sudah bisa agak ke utara. Mungkin di persidangan, mohon maaf nih teman-teman di persidangan ini memang tidak sampai ke sana dia titik koordinatnya. Jadinya teman-teman di persidangan, Bapak Ibu di persidangan semuanya nih harus bergeser ke utara sedikit ke lobi dia untuk proses absensi. Begitu juga dengan keuangan. Teman-teman di keuangan sekarang agak bergeser ya ke utara menuju ke arah lobi. Kalau di atas di lantai 3 bisa, di lobi di rapat gabungan itu bisa, terus di ruang komisi bisa, karena kan titiknya ke atas nih soalnya, bukan ke samping. Ya, begitu Yulia ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Mohon maaf nih. Paham. Ya, karena jaraknya nih memang hanya 100 meter dari titik koordinat Google Maps Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Terima kasih Yulia. Selanjutnya, silakan ada Bapak Ibu yang ingin mungkin ada yang bertanya, silakan. Teknis. Ijazah. Oke, Dede, silakan Dede. Nah, ini terkait untuk super pimpinan, Rah. Kebijakannya itu kayak gimana nanti, Rah? Absennya itu. Terima kasih Dede terkait sopir pimpinan Nah, niki kembali ke mohon izin Pak Dek mohon izin niki Tiang sedikit menjelaskan. Kalau di Pergub, kalau di peraturan gubernur nomor berapa tadi itu yang baca, nike jabatan ajudan nike bisa absennya nike memang mengikuti pimpinan. Jadi posisi pimpinan nike dimanapun dia bisa proses absensi. Nike adalah kebijakan dari Pergub. Jadi jabatan ajudan yang istilahnya nempel dengan pimpinan, yang melekat dengan pimpinan, itu absensinya bisa mengikuti posisi dari pimpinan tersebut. Jadi bisa dilakukan di mana saja ataupun di tempat dia bertugas. Nah, niki terkait untuk teman-teman driver, teman-teman sopir yang memang ditugaskan untuk di pimpinan, niki masih dibahas nih sama pimpinan, sama Pak Kadek juga, Pak Murje dengan Pak Kabak, dengan Pak Sekwan nanti
akan dijelaskan langsung nanti teknisnya bedanya. Karena niki memang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang tugasnya nike adalah melekat di pimpinan. Karena kalau pimpinan kan memang dia harus ikut pimpinan kemana saja, di mana saja, tidak harus ke kantor dan niki. Niki bedanya. Kalau untuk kebijakan mungkin yang tidak apa namanya bukan tidak bisa yang jawab dulu, nanti yang koordinasikan dulu ke pimpinan, karena niki yang hanya menjelaskan terkait teknis proses absensinya dulu. Oke, beda. Niki beda. Makasih. Kira-kira Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Halo lah, Ya, silakan beda. Gimana? Dian Rah. Nah, untuk waktunya itu sama nanti Rah, untuk supir pimpinan sama yang umum. Waktu absennya beda. Oh. Oh ya, kalau untuk waktu ini ke global beda ya, sama. Jadi walaupun dia memang bisa absen di lokasi dimanapun, seperti kemarin teman-teman yang WFH, Nika memang jamnya Nika memang sudah ketentuan absensi. Oke, jadi jamnya Nika dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Tapi Nika jam kerjanya tidak boleh, kalau diusahakan tidak boleh lebih dari jam setengah 8, jam 7.30. Pulangan Nika jam 15.30. Setelah Nika bisa silakan bisa absen. Nika tetap harus absen beda. Jangan tak absen karena memang dianggap hadir Nika. Walaupun dia memang sementara ditugaskan di mana gitu misalnya, kecuali ada SPT, kecuali ada surat perintah tugas. Kalau dia sudah mengajukan izin surat perintah tugas, dia tidak perlu lagi mengabsen. Kalau memang tidak ada surat perintah tugas, walaupun dia melekat dengan pimpinan, dia harus tetap melakukan absensi. Dan absensinya Nike, jadwalnya Nike, jamnya memang sudah baku, tidak dari jam 5 sampai jam 9, tapi tidak boleh lebih dari jam setengah 8. Kemudian pulangan Nike jam setengah 4 sore ke atas. Kira-kira Nike beda. Mana lagi beda? Untuk hari Jumat sama juga sampai jam 9 malam ya. Kalau Jumat Nike paginya tetap beda jam 7.30, tapi pulangnya jam 1. Jam 1 siang Nike sudah boleh absen pulang. Tadi yang lupa tadi di PPT hari Jumat Nike jam 7.30 sampai jam 13.00 Wita. 13.00 Wita ke atas Nike sudah boleh absen pulang. Ya, Nike beda ke atasnya maksudnya jam 9 malam bisa gitu. Kalau batasan Nike jam 9 malam Nike enggak bisa beda. Dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Nike proses absen pulang. Di atas jam 9 Nike enggak bisa, dia udah tutup Nike sistemnya kan. Dan jadinya. Kira-kira gimana bisa? Dah. Nah, untuk gininya tuh surat pengajuan tuh bisa gini sebelum hari H tuh harus gini ya. Izinnya tuh ya diupload ya. Izin surat izin maksudnya izin beda. Nah, misalkan dapat gini tugas perintah SPT itu. Berarti sebelum hari H itu bisa di gini ya. Oh, ya. Untuk upload surat perintah tugas nah niki kan pengajuan izin niki. Mau kalau sakit kan enggak mungkin beda ya, enggak mungkin kita tahu prediksi kalau sakit nih. Nah, kalau izin upacara adat, surat perintah tugas, apapun itu 7 hari sebelum tugas sudah bisa diinput tidak? Bisa kapanpun, batasnya adalah pada saat pengajuan tugas. Misalnya Blidek besok tugas, 2 hari sebelum tugas sudah bisa, kalau sudah ada SPT. 2 hari sebelum tugas input tugasnya itu, input surat tugas, tanggal berapa, tanggal mulainya berapa, tanggal selesainya kapan, upload dah SPT-nya, sudah ada bisa. Batasnya adalah besok. Jadi kalau Blidek tugasnya besok terakhir ngupload. Jadinya tidak boleh melewati tanggal tugasnya itu. Misalnya Blidek tugasnya hari Senin, hari Selasa kita bareng input, ditolak sama sistem, sudah close dia, sistem itu sudah tutup di harinya itu. Jadi intinya upload surat pengiziannya itu kapanpun bisa, maksimalnya adalah pada saat pengajuan izinnya nih, entahkah itu tugas ataupun izin.
Nikel beda. Silakan. Ada lagi? Ya, saya kira cukup lah. Semua Susuma beda, Susuma ngira. Bapak Ibu silakan, ada lagi? Saya yakin mungkin nanti sambil jalan akan banyak pertanyaan nih. Izin Rah, tiang potong sebentar. Oke, silakan Pak Dek. Izin teman-teman kalau yang terkait dengan pimpinan, mungkin nanti secara teknis kita sampaikan ke driver pimpinan langsung ya. Yang jelas nanti mungkin ada kebijakan bahwa sopir pimpinan bisa dia ngabsen dari mana saja atau dari range yang telah ditentukan di rumah pimpinan masing-masing. Jadi tidak perlu ke kantor atau bagaimana. Nanti kita atur lebih lanjut ya. Yang jelas 1 Agustus niki silahkan berjalan dulu. Nanti tentunya kita ada evaluasi kenalan seperti apa. Itu kita perbaiki ke depan. Untuk pimpinan kita sudah pikiran matang-matang tentunya nanti akan dibijaksanai. Tiang juga akan lapor ke atasan langsung maupun ke Pak Sekwan. Hal yang paling memungkinkan adalah kalau untuk pimpinan itu bahwa bisa ngabsen secara digital dari rumah pimpinan. Ini mungkin ikrah tambahan dari Tiara. Oke, Susuma Pak Dek, nanti terkait nikel lebih teknisnya langsung mantan ke para teman-teman di sopir nih Pak Dek. Rah, mau nanya Rah. Oh, satu-satu nemu Niki. Tadi kayaknya Gek Nana duluan. Silakan Gek. Satu-satu nemu. Gek Nana dulu, Nana gimana Gek? Tadi kan terkait sopir pimpinan, terus gimana dengan sekpri pimpinan? Nah, untuk sekpri nanti juga teknis nggih, Pak Dek nggih untuk sekpri dan sopir niki Pak Dek. Mohon petunjuk niki Pak Dek. Kenapa? Untuk sekpri nanti lanjut aja dulu, nanti akan kita infokan lebih lanjut kok. Ya. Nanti kalau untuk sekpri kan dia tetap ngabsen di kantor kan. Kalau ada tugas ya tugas, kalau enggak nanti kita sampaikan secara teknis ke sekpri masing-masing juga. Oke. Izin bertanya. Oke, Susuma Pak Dek, semua Gek ya. Oke, silakan. Pak. Izin Dek, Rah. Izin dia Gong Nek. Ya, satu-satu niki nggih. Nggih, silakan Pak Guni, silakan Pak Guni. Oke, satu-satu dulu. Yang kemarin kan sempat Om Swastiastu sore sami ya sehat selalu. Kemarin kan Tiang absen pada saat hari Senin. Kemudian ada pimpinan yang mendinaskan Tiang di jam 2 siang. Kenapa ini pas keberangkatan itu kan jam 3 seandainya. Nah, dinasnya itu jam 3. Terus kan SPT belum buat pada saat itu karena pada saat itu mungkin lupa pimpinan atau digantikan Tiang sebagai dinas gitu. Terima kasih nih Komandan. Semua Pak Gong. Nah, niki teknisnya tadi seperti niki. Jika memang sebenarnya kejadian niki cukup sering terjadi nih pada saat pagi dia ngabsen, tiba-tiba siang ditugaskan. Nah, niki otomatis kan SPT niki memang niki dah gunanya kantor virtual sebenarnya Pak Gong. Pada saat pengajuan izin niki masing-masing niki sudah punya kantor virtual, sudah punya masing-masing format SPT. Nah, niki dah seharusnya kalau memang sudah bisa melakukan kantor virtual secara sendiri, ini akan cepat prosesnya. Kapan ditugaskan, langsung ketik SPT, langsung upload, langsung naik. Nah, draftnya niki sudah bisa langsung dipakai. Walaupun belum TTE, draft SPT niki sebenarnya sudah kuat niki sebagai verifikasi untuk proses absensi. Kalau memang selama niki teman-teman driver, teman-teman sopir masih dibantu dalam proses pembuatan SPT, kemungkinan sering Nike Gek Nana yang membantu nih. Nah, Nike sebenarnya bisa saja draft SPT-nya dumun di upload Nike. Minta aja sama Gek Nana draftnya dumun walaupun belum di TTE bahwa memang Pak Gong nih sarang sira kita misalnya ditugaskan dalam hal memfasilitasi pimpinan ini gitu. Kalau dia berupa surat undangan kan kita belum tahu Niki siapa yang ditugaskan. Ini bisa di-copy sama teman-teman, takutnya sebagai manipulasi data nanti.
karena kita tidak ada bukti Nike. Nah, Nika kira-kira Pak Guni, kalau memang kasus seperti Nika ditugaskan misalnya sekitar jam 3, Nika jam 4, seharusnya kalau Pak Guni sudah bisa sudah bisa mengakses kantor virtual dan sudah punya form SPT, Nika bisa dibuat langsung di sana, bisa dibuat langsung draftnya Dumun, silahkan. Nah, Nika di screenshot, di foto, di upload sudah bisa. Tapi kalau memang masih sering sudah masih dibantu dengan Gek Nana, silakan konsultasi dengan Gek Nana ataupun teman sejawat nih. Teman sejawat nih, teman sejawat lah, setara yang bisa membantu membuatkan SPT. Walaupun cuma draftnya mantap. Yang belum dititik, enggak apa-apa. Yang penting Nika adalah bukti kuat bahwa memang benar Pak Guni memang ditugaskan dalam penugasan seperti itu. Nih. Kira-kira kenten Pak Guni nih. Kira-kira gimana? Sampun nggih? Pada Sampai saat jalan. itu kan, pada saat waktu pokoknya tanggal hari Senin itu Pak katakan tanggal 25 Nggih. ditugaskan. Kan ngabsen pagi itu. Jadi absen pulang tidak perlu lagi ya karena keberangkatan pada saat itu dinas. Penugasannya nih, Pak Dek. Silakan Pak Dek. Iya, ada yang potong dah. Logikanya peniki Jung. Kalau dia dinasnya itu 2 hari apa sehari? Kalau memang dinasnya sehari, kalau sudah dalam 1 hari itu dinas, ya seharusnya tidak absen sih kalau memang dinas dia. Yang menjadi pertanyaan ketika Jung dinas 2 hari, hari pertama ngabsen, terus pulangnya ngabsen, tapi kategori dinas, ya itu akan jadi masalah. Masalahnya gimana? Nanti ketika ada pemeriksaan internal, disandingkan dengan bukti perjalanan itu pasti temuan. Jadi seyogianya memang karena perjalanan dinas itu tidak ada istilah dadakan, pasti ada terencana. Makanya mungkin konsolidasi ke dalam. Jadi mari kita sama-sama tertib bahwa dinas itu tidak mungkin ada dadakan, pasti sudah terencana sehari sebelumnya minimal atau pagi itu sebelumnya pasti dikonfirmasi. Artinya kalau ada dadakan itu tiba-tiba masuk namanya pasti akan diragukan apakah itu benar-benar dinas apa cuma numpang nama kan itu. Jadi saya khawatir cuma numpang nama dan itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Logikanya kalau memang benar-benar dinas pasti ada masuk tahap dari awal pun itu pengaturannya harusnya sudah terjadwal ya. Ini Kora. Oke, semua Pak Dek. Nah, memang benar yang Pak Kadek bilang kalau penugasan memang saya yakin tidak mendadak ya. Pasti ada terencana dan ada perencanaan penugasan, tapi memang sering muncul turunnya Nike, penunjukannya memang mendadak nih. Oke. Nika Pak Uni, kalau kira-kira Nika kalau memang dia sudah dihitung dinas, Nika seharusnya tidak melakukan absensi karena dihitung 1 hari. Walaupun Pak Gongni tadi melakukan absensi datang, tapi pada saat jam 3 Nika ada penugasan, jadi 1 hari Nika sudah dihitung tugas. Begitu juga dengan berikutnya, kalau dia dinas 2 hari, besoknya sudah tidak perlu ngabsen lagi karena sudah dihitung 2 hari. Yang tidak boleh, karena tidak boleh dia absen misalnya Pak Gongni sekarang. Semua Pak Gongni, Nika mudah-mudahan bisa didapat Nika. Kemudian lanjut Nika, Wenten. Semua Pak Kadek. Silakan. Tadi Dewa Sweno tadi. Oh, nggih, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Soalnya Mau nanya nih. Nggih, silakan Pak Dewa. Ya, seandainya sopir itu dipinjam oleh salah satu anggota, gimana itu? Secara pribadi dia minjam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sopir dipinjam sama anggota dewan kan untuk majar-ajar apa gimana? Dia kan nginap tuh istilahnya tuh, itu gimana? Itu minta solusi. Itulah. Nggih. Semua Pak Dewa. Silakan Pak Dek, silakan Pak Dek. Murah dia jawab ya. Jadi itu kan di luar konteks kedinasan. Jadi karena itu kapasitasnya udah kebijakan pimpinan. Yang jelas itu kan itu di luar acara kedinasan, termasuk dilapor dulu sehari sebelumnya karena
nggak mungkin ada juga dipinjam Pak Dewa. Nanti lapor ke pimpinan nanti atau ke Tiang atau Pak Kabang Umum. Oh Nanti pasti gitu. ada bagaimana Soalnya kebijakannya pasti ada gini, diatur nggih. yang sering dipinjam sama ya kadang-kadang Ibu Yuli yang minjam, kadang-kadang Pak Agung Adi. Karena Pak Agung intinya Adi intinya minjam begini. gitu. Intinya begini Pak Dewo, yang Nggih. penting ada komunikasi nanti jelas si A ini kemana dia sebenarnya. Artinya kalau memang ada dipinjam oleh anggota, artinya benar-benar memang ditugaskan untuk memfasilitasi ya tidak masalah. Tentunya harus ada dikomunikasikan. Dan yang paling penting kalau Pak Dewo dipinjam juga harus Pak Dewo dikembalikan ke kantor ya. Iya, kembali. Nggih. Iya, iya. Yang lainnya pun tapi Oke, Iya, iya. silakan ya. Terima kasih. Pembahasan Pak Kadek ini udah mulai. Izin Pak Lurah, izin pimpinan. Mau Oke, bertanya. silakan Pak. Jeromangku, silakan Jeromangku. Silakan. Game Swastiastu Pak Lurah. Peniki terkait dengan tugas nih Pak Lurah seperti tiang nih rencananya kan ada perjalanan dinas hari Jumat Sabtu. Nah, Nike tadi mendadak diinfo bahwa perjalanan dinas Nike dibatalkan dan bergeser ke hari Senin. Sedangkan tiang sudah mengajukan dari hari Kamis perjalanan dinas Nike. Nah, gimana solusinya nih Pak Lurah? Terima kasih. Suksma. Jero sampun kedan, sampun mengajukan SPT nggih? Sampun nih Kak? Sudah Sampun nih di-TT. Pak Lurah? Sudah di-TT sama Pak Sewan. Karena ini belum sempat yang minta sama Gak Dana SPT-nya dan suratnya sementara yang kirim dulu seperti anjurannya Pak Lurah waktu kapan hari yang sempat koordinasi sama Pak Lurah sementara bisa dipakai dulu tapi setelah 1 Agustus harus SPT-nya kan gitu Pak Lurah. Nah, sementara itu Nikot yang ajukan dulu surat dari Komisi 2 Kenten Pak Lurah. Suksma. Oke, berarti Jero penugasan ini kan jadinya hari Senin nggih? Rencananya hari Senin nih Kak. Mudah-mudahan nih nggak bergeser lagi Kenten. Nggih. Saya mau cepet ngerti. Berarti niki konteksnya teknis banget niki dia harus mengajukan SPT ulang. SPT ulang dibuatkan Gak Nana mungkin bisa dibantu dibuatkan SPT untuk hari Senin. Sudah bisa mungkin dibuatkan. Hari ini sampun bisa dibuatkan mau di TT Bapak mungkin bagus. Nanti tinggal mengupload malih untuk tanggal 1 Agustus. Baik. Nika mantan jadinya solusinya niki karena memang harus SPT nih. Tados makin berarti tapi berarti hari Jumat. Nah, jadi yang tadi mau absen enggak bisa karena sudah mengajukan izin dinas Kenten Pak Lurah. Oh, berarti sampun untuk selanjutnya penapi nih Pak Lurah. Sampun di approve nggih sareng Kenten nggih, sareng admin nggih? Oh nggih, ya. Nggih, karena niki teknis banget niki karena memang tiba-tiba tugas dibatalkan niki. Berarti untuk kedepannya di Agustus niki ya memang Pak Jero harus buatkan SPT malih niki untuk yang ditugaskan tanggal baik. 1 nggih. Nah niki seampura Pak Dek kalau Kenten berarti kan admin absensinya harus dirubah dengan Pak Dek karena memang di absennya nike dia dinas tapi batal nih Kak Pak Dek. Katanya dia nanti berarti harus memang hadir ya Nike nanti. Nanti Nike teknis nanti nggih. Yang penting Jero mangku nanti teman-teman juga yang lain, Bapak Ibu yang lain, jika memang sudah terlanjur ini teknis sekali, sudah terlanjur menginput dinas dan sudah terlanjur di-approve, sudah terlanjur dikonfirmasi sareng admin, jika terjadi pembatalan, mohon segera melapor Mohon segera melapor ke Pak Mangurje. Atau Tiang bisa juga. Izin Pak Lurah, hal ini kan udah yang telepon langsung sama Pak Mangurje. Tiang diinfo kalau udah terlanjur sementara jangan absen dulu Jero. Nanti pas penugasan ini kirim ulang nanti Kenten dikasih solusi Tiang nih. Makanya Tiang tadi nggak bisa ngabsen ya mungkin karena teknis sudah di ACC Kenten. Betul nih semua Pak Lurah. Betul. Tetap nikah harus koordinasi sareng operator biar nanti tidak terjadi masalah misalnya memang batal nikah penugasannya tapi di absennya nikah terlihat dinas nanti akan jadi masalah nanti. Tetap koordinasi Bapak Ibu sekalian kalau memang terjadi pembatalan
sudah terlanjur di-approve, sudah terlanjur dikonfirmasi, Nika tetap harus konfirmasi ke adminnya agar bisa melakukan sinkronisasi ulang terkait proses absensi. Nika jero mangko nggih, sampun nggih. Inggih matur suksma solusinya Pak Ngurah, Nggih, suksma nggih. pimpinan. Nggih, semua. Benten malih kira-kira Pak Dek. Niki kalau mungkin ada pertanyaan malih. Niki seru niki. Intinya Kendan lah, yang penting yang terpenting adalah ada komunikasi ya, apapun permasalahannya segera informasikan, jangan sampai dibiarkan lewat berhari-hari, nanti itu akan bertumbuh-tumbuh jadi masalah baru lagi ya. Yang penting setiap permasalahan informasikan, yang kira apapun itu pasti ada solusi. Nah niki yang apresiasi juga untuk teman-teman yang selalu rajin hadir nih Pak Miarto, yang lihat setiap ada Zoom pasti selalu ikut beliau, terima kasih banyak. Saya apresiasi walaupun beliau ini senior kita, artinya masih untuk ikut berpartisipasi untuk menyiapkan waktu untuk ikut di pemaparan ini, saya sangat apresiasi. Terima kasih Pak Miarto. Begitu juga teman-teman yang lain. Ini yang sering-sering ini tak lihat. Nah ini Samru nih rajin juga, tak lihat. Rajin ikut, dan teman-teman yang lain, pokoknya saya terima kasih banyak karena apapun itu pasti nanti manfaatnya untuk teman-teman sendiri dan untuk kebaikan kita bersama. Kalau teman-teman disiplin, semua taat aturan, tentunya itu akan baik untuk lembaga, baik untuk kita semua. Mungkin teman-teman yang lain ada hal-hal yang memang secara teknis mungkin mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu lah untuk diskusi, biar nggak terlalu malam, kasihan juga ini yang punya keluarga dia. Niki sudah ya jam istirahat dah niki Pak Dek. Niki sebelum ditutup Pak Dek, nanti yang mungkin ada dokumentasi dikit nih. Niki sebelum yang tutup Pak Dek benten malih. Silakan Pak Dek. Baik teman-teman, terakhir niki mungkin sebagai penutupan, sekali lagi yang ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan bersama keluarga dan kegiatan lainnya untuk mengikuti agenda Zoom meeting ini. Tentunya ini adalah sebuah langkah baru bagi kita, karena belajar untuk disiplin itu kalau tidak mulai dari diri sendiri itu akan susah, dan yang terpenting dari sebuah sistem yang baru ini adalah kesadaran kita semua untuk mencoba dan untuk berusaha, karena apapun itu kalau tanpa ada didasari atau didukung oleh niat yang baik, didukung oleh kesadaran diri sendiri, tidak akan bisa tercapai. Jadi ingatlah suatu hal bahwa disiplin ini penting dan ini juga untuk kebaikan ke depan. Sebagai contoh, ini kan bisa dipakai database juga. Siapa tahu ada kebijakan yang positif setelah 2023 terkait dengan pemetaan tenaga non-ASN. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan database yang berguna di kemudian hari, sehingga dapat membantu teman-teman tenaga kontrak ketika dimintain data memang benar-benar bekerja, benar-benar ada kehadirannya. Nah, di samping itu juga sekaligus ini juga untuk kita tertib bersama, tertib aturan, tertib administrasi, tertib kehadiran. Karena kita sekarang ini sudah era pemerintahan ini dituntut memang bahwa penting kinerja itu sangat dipentingkan. Tentunya kinerja itu didukung oleh bukti bahwa kita kerja, salah satu itu adalah kehadiran, absensi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, Tiang ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Dewasa. Ingat teman-teman, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, jaga keluarga, semoga selalu dilimpahkan kesehatan yang luar biasa. Dan mungkin yang dalam hal ini penyampaian dalam media ini, Tiang minta maaf apabila ada hal-hal yang memang tidak berkenan selama penyampaian dari saya, dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mari kita bersama mewujudkan ketertiban bersama, kedisiplinan bersama untuk kebaikan lembaga kita tercinta, dan selalu bersyukur bahwa sampai saat ini kita diberikan kepercayaan dan
dan diberikan kesempatan kita tetap mengabdi di DPRD Provinsi Bali, yang tentunya berbeda jauh dengan OPD-OPD lain. Kita punya lebih di DPRD Provinsi Bali. Selalulah bersyukur bahwa kita sampai saat ini masih bekerja di DPRD Provinsi Bali. Sukses Ngurah, mungkin di komandan dari Tiang. Semua pada atas sambutannya dan pesan-pesannya. Bapak Ibu mohon izin sebelum Tiang tutup, Tiang akan buat dokumentasi. Mohon Bapak Ibu bisa sebentar untuk mengaktifkan kameranya dulu untuk Tiang buat dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk sebentar mengaktifkan kameranya. Sukses semua, sampun sudah. Untuk Bilangin link ada absennya. gimana? Itu bilangin ada absen kan nggak semua lihat. Ya, betul. Baru saya mau bilang, link absensi sudah saya share di chat, di chat Niki, di chat Zoom-nya. Mungkin nanti bisa bantu share ke teman-teman di staff yang di grup, atau Bapak Ibu bisa langsung akses untuk link absennya yang sudah share Niki. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, sambil nanti kita berjalan di bulan Agustus, mudah-mudahan proses absensi melalui aplikasi Face Detector ini berjalan baik. Baik, yang tutup pada dengan para Santi, Om Santi Om. Om Santi. Sudah. Ini hasilnya. Kicau burung bernyanyi, tanda mana membuka hari, dan embun pun memudar menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana.